Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini saya ingin mewawancarai salah satu sahabat saya yang seorang pengusaha. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Novel Hanif dengan NIM 21114250. Nah, ini pertanyaan pertama kepada Masnya, siapa nama Anda, apa jenis usaha Anda yang Anda jalankan, berapa lama usaha Anda berdiri, dan bagaimana Anda menerapkan prinsip etika kepemimpinan dalam memimpin bisnis Anda? Baik, oke. Sebenarnya perkenalkan ya, nama saya Muhammad Fatir. Di sini saya sedang menjalankan sebuah brand ya, yang mana brand tersebut itu bergerak di bidang pakaian dengan nama Common Sense. Ini mungkin teman-teman bisa lihat atau mungkin bisa kepoin nanti ya Instagramnya nanti Common Sense. Ini bergerak di bidang fashion ya, jadi baju, hoodie dan segala hal yang berhubungan fashion, guys. Terus untuk prinsip etika kepemimpinan ya, di sini sebenarnya yang saya harapkan dan saya jalankan cuma beberapa hal. Itu ada transparansi serta bertanggung jawab, yang mana saya memprioritaskan karyawan saya agar tetap melakukan transparansi secara terang-terangan lah ketika kerja, dan ya intinya bertanggung jawab dalam mengemban amanah, kan seperti itu. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Anda menangani konflik yang muncul dalam tim atau dengan mitra bisnis, dan apa strategi utama yang Anda gunakan dalam manajemen konflik? Oke, untuk mengatasi segala permasalahan ya, entah itu dalam lingkup internal atau eksternal, pastinya saya menerapkan adanya komunikasi saja. Ya mana ya dengan adanya komunikasi ini ya seperti yang kita harapkan ya, ada bahwa dengan kita melakukan komunikasi, konflik-konflik yang terjadi bisa secepat mungkin teratas. Oke nih. Setelah itu, bagaimana proses pengambilan keputusan yang Anda lakukan dalam menghadapi situasi yang kritis yang berdampak pada kelangsungan bisnis Anda? Oke, proses pengambilan keputusan ya. Iya. Sebenarnya ini memang bagian paling susahnya ya. Yang mana ya ketika kita dihadapkan pada beberapa pilihan, tentu menjadi suatu hal yang sulit ya buat memilih mana yang paling dirasa cocok lah dengan situasi-situasi yang kita hadapi. Di sini ketika saya dihadapkan pada permasalahan ini, tentunya yang pertama saya lakukan adalah meminta pendapat dan pandangan tentunya dari karyawan. Bagaimana jika kita memilih pendapat seperti ini? Kalian gimana? Ya intinya tetap menerapkan komunikasi juga sih, Mas. Ini seperti itu. Berikutnya, bagaimana Anda memastikan koordinasi yang efektif dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang telah Anda tetapkan? Oke, balik lagi ya Mas. Komunikasi. Komunikasi selalu saya tekankan ya kepada para pekerja saya. Karena dengan adanya komunikasi ya segala hal pastinya didengar. Contoh penerapan komunikasinya itu adalah seperti ketika saya mengadakan rapat rutin, ya walau nggak setiap saat ya mungkin beberapa sekali ya, mungkin itu bisa jadi solusi. Apa bentuk laporan pertanggungjawaban yang Anda gunakan untuk memantau dan melaporkan kinerja organisasi secara berkala? Oke, mungkin di sini ada beberapa ya Mas ya. Yang pertama itu ada pada laporan keuangan, yang mana laporan keuangan ini untuk meninjau hasil keuangan yang didapati oleh perusahaan saya. Dan yang kedua itu laporan operasional, yang di sini untuk mengevaluasi proses kerja dari perusahaan tersebut. Dan yang terakhir itu merupakan laporan kinerja tim. Ini sebagai bentuk ya untuk menilai produktivitas dan kinerja dari operasional tim itu sendiri. Dan ya ketika memang laporan itu telah dibuat ya kita jadi tahu kita bagaimana harus Kemudian adakah atau ada bentuk reward enggak yang Anda berikan kepada karyawan
dan bagaimana reward tersebut membantu meningkatkan motivasi serta produktivitas karyawan Anda? Oke, untuk reward sendiri ya dari saya kepada para karyawan ini yang saya berikan itu dalam bentuk pengembangan diri. Jadi para karyawan dan pekerja yang bekerja itu mereka merasa punya sesuatu yang bisa di-upgrade istilahnya ya, semacam pelatihan gitulah yang bisa mereka terapkan tidak hanya di lingkup kerja tapi di lingkup kehidupan mereka gitu. Kemudian bagaimana cara Anda menangani kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di organisasi, dan apa dampak punishment terhadap kinerja ini secara keseluruhan? Oke, untuk pendekatan di sini dilakukan secara personal, Mas. Pendekatannya secara personal ya, kedekatan antar perorangan lah saya dengan satu karyawan, yang mana pendekatan dilakukan agar ya, bisa diberikan arahan atau pencerahan di mana bentuk letak kesalahan yang mereka laksanakan sehingga ya hal tersebut bisa mereka benahi. Terus untuk punishment sendiri itu tuh berupa peringatan tertulis yang mana ini diberikan secara bertahap. Itu ada 3 kali, Mas. Jadi peringatan pertama sampai ketiga mungkin seperti itu. Kemudian bagaimana Anda menciptakan visi dan misi yang mampu menginspirasi tim untuk bekerja sama mencapai tujuan bisnis? Oke, dalam pembuatan visi misi sendiri ya untuk menginspirasi tim di sini untuk visi sendiri itu saya lakukan secara bersama ya demi membuat suatu visi dan misi. Saya melibatkan semua orang yang ada pada karyawan dan pekerja tentunya agar mereka dapat memahami alasan kenapa visi misi tersebut dibuat dan agar visi misi tersebut selalu dilaksanakan dengan dilibatkan dalam pekerjaan mereka ya. Saya selalu memberikan narasi yang mungkin agar mereka selalu mengingatlah terkait visi misi yang telah disepakati bersama. Apa pelajaran terbesar yang Anda dapatkan dari kegagalan dalam bisnis, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi gaya kepemimpinan Anda? Oke, pelajaran terbesar ya dari kegagalan dalam bisnis tentunya mungkin ada pada perubahan ya. Perubahan seiring berjalannya waktu, perubahan yang ada pada dunia bisnis itu semakin besar ya. Tentunya inilah yang mempengaruhi perubahan gaya kepemimpinan saya yang mungkin sekarang bersifat lebih fleksibel, menyatu dan ya mungkin mengikuti perkembangan zaman. Mungkin seperti itu. Apa saran Anda untuk mahasiswa yang ingin memulai bisnis, khususnya dalam mengembangkan spiritual quotient dan membangun kepemimpinan yang berkelanjutan? Oke, mungkin beberapa hal saja ya. Intinya terus giat belajar, ya, kejar mimpi dan ya bertanggung jawablah atas apa yang telah kamu mulai. Karena ya 1000 langkah perjalanan itu dimulai dengan 1 langkah awal. Kan seperti itu. Mungkin ini saja pertanyaan yang bisa saya tanyakan kepada Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.